Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, kita bisa bersua kembali, kita bersama mengkaji tentang kitab tafsir Ibnu Katsir sore kali ini. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Dan Mitra Pas, senang sekali rasanya saya Arif Fanil bisa kembali hadir untuk Anda. Inilah kajian kitab tafsir Ibnu Katsir yang insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Rabu Mitra Pas dari pukul 17 hingga nanti maghrib tiba. Dan seperti biasa nanti akan saya sediakan space waktu khusus Anda bisa berdialog bersama narasumber. Tetapi tentunya kita juga akan mendapatkan pemaparan langsung dari kitab tafsirnya, kitab tafsir Ibnu Katsir. Kebetulan sore kali ini kita sudah sampai bahasan tentang surat Al-Ankabut ayat 10 Mitra Pas ya. Nanti Anda bisa bergabung melalui telepon 0295385877 atau kirim suara Anda, voice note boleh, atau pesan suara atau tulisan di WA 085277999101. Dan tentunya nanti setelah pemaparan ya. Dan sore kali ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum, Sukolilo, Dukuh Tambang Sari, RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun berada, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dijaga selalu dan semoga diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Dan juga seluruh kru Pas FM yang sore hari ini bertugas, Mas Ari yang setia menemani. Semoga keberkahan melimpah ruah kepada kita semua. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun berada, bismillah kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Ankabut ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-munafiqin. Yaqulu ta'ala mukhbiran an sifati qaumin minal mukadzibin alladhina yad'una al-imana bi alsinatihim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang sifat-sifatnya
orang-orang yang lisannya mengucapkan keimanan tapi hatinya masih ragu-ragu. Walam yasbut al-iman fi qulubihim, kenyataannya iman itu belum menetap dalam hati mereka. Bi annahum idza ja'atuhum mahinatun wa fitnatun fid dunya i'taqadu an hadha min naqmatillahi ta'ala bihim fartaddu an Islam. Ketika ia sedang ditimpa sebuah ujian berat, maka hatinya akan rapuh. Ia akan irtaddu, akan murtad, meninggalkan Islam, menganggap Islam sebagai masalah, menganggap bahwa ujian dalam hidupnya adalah bagian dari siksa Allah. Tentu kita sebagai umat Islam harus memiliki keteguhan hati. Wa tahhiril qalba wa sakhikhin niyah. Kita dididik di dalam syariat ini, di dalam melakukan aktivitas apapun bernilai ibadah karena ketaatan kita kepada perintah Allah. Jika kita melakukan demikian, berarti kita bersandar kepada sesuatu yang kuat, sandaran yang kuat, yaitu Allah. Kita hubungan antara suami dan istri taat patuh kepada suaminya diniatkan karena itu perintah Allah dan ia taat. Suami memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, bekerja untuk nafkah keluarganya diniatkan sebagai ketaatannya kepada Allah. Kita sebagai rakyat mematuhi semua aturan, taat pada pimpinan karena ini bagian dari perintah Allah. Begitu juga pejabat yang sekarang ini memiliki otoritas penuh, kemudian diniatkan khidmah karena khidmah kepada rakyat adalah bagian dari perintah Allah. Ini akan menjadi baik. Ketika seseorang melakukan amal ibadah atau perilaku sosial dan niatnya karena sosial lagi, jika baik maka saya baik, jika kamu jahat saya akan jahat, ini berarti ia menyandarkan hatinya kepada sesuatu yang rapuh. Suatu saat pasti kecewa, suatu saat pasti ia akan marah. Karena yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah mengingkari hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kita mengelola hati. Banyak cerita para ulama yang mereka mengalami situasi yang darurat, mengalami ujian yang berat, tapi ia sangat teguh. Kenapa alasannya? Karena ia meyakini hidupnya, perjuangannya adalah bentuk ibadah, bentuk ketaatan kepada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang terjadi di sekelilingnya tidak akan mengguncang hatinya, tidak akan membuatnya membenci, dan tidak akan membuat hatinya marah dan tidak akan kecewa. Dan ini berbeda dengan orang-orang yang imannya masih lemah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Mereka mengatakan kami iman kepada Allah, tapi kenyataannya fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ketika diuji mereka payah. Ketika ia mendapatkan musibah mereka putus arah. Dalam ayat lain Allah memberikan penjelasan wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Sebagian manusia ada yang imannya masih lemah. Ketika ia menyembah Allah dengan berada ala harf, di tepi, minggring-minggring, tidak berani totalitas. Ketika mendapat kebaikan ia senang, tenang hatinya. Tapi ketika musibah menghambarinya ia akan berbalik ke belakang. Dan ini adalah sifat orang-orang munafikin. Kemudian wala in jaa nasrum mir rabbika lan yakti nalikane teka apa nasrun pitulungan mir rabbika saking pengiran sira la yaqulunna inna kunna ma'akum. Ai wala in jaa nasrun qarib mir rabbika ya Muhammad wa fathun wa maghanim la yaquluna haula ilakum inna kunna ma'akum. Ketika zaman dahulu Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan, mendapatkan ghanimah yang melimpah, maka orang-orang munafikin akan mengatakan, wahai Muhammad, kami adalah bagian dari kamu dan kami selalu mendukungmu. Dengan harapan ia berharap mendapatkan
bagian dari ghanimah. Jadi ujian selalu ada. Ujian selalu ada. Jika Anda adalah nahkoda yang handal, maka Anda sekalipun tidak pernah mengkhawatirkan besarnya ombak dan luasnya lautan. Karena Anda akan buktikan bahwa nahkoda yang handal akan tetap tenang, menguasai keadaan dan tampil sebagai pemenang. Nabi Muhammad yang Nabi saja, yang akramul khalqi indallah, itu masih ada di sekitar Nabi ini orang-orang munafik. Yang mereka lisannya mengucapkan iman, tapi hatinya masih mamang. Hatinya masih ragu. Nabi tahu betul siapa yang munafik, siapa yang benar-benar beriman. Tapi Nabi tetap menghukuminya sebagai seorang muslim. Kenapa alasannya? Karena secara zahir mereka menampakkan keislamannya, mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dihukumi secara zahir, wa umirtu an ahkuman nas bidzahir wallahu yatawallas sarair. Awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Ay awalaysallahu bi'a'lama bima fi qulubihim. Bukankah Allah, ini adalah istifham tanbih, pertanyaan untuk melemahkan, menghinakan. Kamu kok imannya hanya di bibir saja, mengelabui Nabi Muhammad, mengelabui pimpinanmu. Apakah Allah tidak mengetahui hatimu? Wa ma tukinnuhu dhamairahum. Allah paham betul apa yang kau rahasiakan. Wa in adharu lakum al-muwafaqah. Wa qauluhu ta'ala wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Ay wala yakhbiranna Allah an-nasa bid-dharra was-sarra liyatamiyaza haula'i min haula. Suatu saat Allah pasti akan membuka perilaku-perilaku orang-orang munafikin sehingga nampak pembedanya. Siapakah orang-orang yang beriman dan siapakah orang-orang yang masih munafik. Jadi apapun yang kita lakukan Allah ini mengetahui. Kita dilatih oleh Allah, diberi uswatun hasanah oleh Rasulullah bagaimana mengarungi kehidupan. Yang namanya hidup adalah perjuangan. Berani hidup harus berani menghadapi kenyataan, berani berjuang dan berani untuk menyelesaikan semua. Rasulullah Muhammad SAW ini memiliki sekian banyak kelebihan yang diberikan Allah. Alam semesta akan patuh dengan perintah Rasulullah. Seandainya Rasulullah mau menggunakan Jibril, maka pastilah Rasulullah ini akan menggunakannya untuk kemenangan di dalam peperangan. Atau jika Rasulullah menginginkan menggunakan Mikail, maka pastilah akan diturunkan harta benda yang melimpah. Tapi Rasulullah tetap mendapat khitab dari Allah harus berjuang. Yaitu dengan sebuah konsep walau kunta faddun ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Jadi dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, di dalam tarikhnya beliau memuji kepribadian Rasulullah. Ini Rasulullah, hada Rasulullah. Seorang makhluk yang diberikan wewenang penuh oleh Allah, sing dekengane pusat, tapi kemudian tetap mendapat khitab di dalam bersosial, harus memiliki sikap yang baik, yang lembut, yang pemaaf. Tidak boleh keras hati. Walau kunta faddun ghalidul qalbi lang faddum min haulik. Nabi Muhammad dikhitabi, wahai Muhammad, seandainya kau bersikap keras hati, maka orang-orang tidak akan nyaman bersamamu, mereka akan berpaling darimu. Lah kita sebagai umat Nabi Muhammad, apalagi kita yang bukan siapa-siapa, tentu harus lebih menjaga hati, menjaga perilaku. Di dalam interaksi sosial, di dalam perjuangan apapun, kita harus memiliki sifat kasih sayang. Tidak boleh arogan, tidak boleh kita ini kemudian menang-menangan, ego dan sebagainya. Karena
Jika melakukan seperti itu, lang faddu min haulik, orang akan berpaling dari kita. Fa'fu anhum wastaghfir, fa'fu anhum wasfah. Nabi diperintahkan untuk memaafkan, mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang memusuhinya. Berkahnya Nabi Muhammad memiliki perilaku yang akhlakul karimah seperti ini, akhirnya Islam bisa kekeh, bisa kukuh, menyeluruh sampai ke Indonesia, sampai kemana-mana. Karena Islam dibawa dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Kita lanjutkan. Awalaysallah walaya lamanallahu ladina amanu walaya lamanal munafiqin. Nanti Allah akan menjelaskan, menerangkan, yaitu apa yang ada di dalam rahasia-rahasia mereka akan dinampakkan oleh Allah, akan diwelehke, cara basa Jawa niku diwelehke, ditampakkan ya. Mana orang yang iman, mana yang munafik, semuanya akan jelas pada saatnya. Kita lanjutkan. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai' innahum lakadzibun wa la yahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim wa la yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Yaqulu ta'ala mukhbirun an kufari Quraisy. Allah menghabarkan tentang sifat-sifat kafir Quraisy. Annahum qalu liman amana minhum wattaba'al huda irji'u ila andinikum ila dinina wattabi'u sabilana. Orang-orang kafir Quraisy selalu provokatif, mengatakan, mereka selalu propaganda kepada orang-orang yang sudah iman dengan ucapan-ucapan, hei kamu kembalilah kepada agama kita, tinggalkan agama Muhammad. Jika perilakumu memiliki konsekuensi dosa atau siksa, tenang, kami yang menanggungnya. Ini adalah provokatif dari kafir Quraisy. Jadi kafir Quraisy selalu berusaha untuk memurtadkan, untuk menarik kembali orang-orang yang sudah beriman kepada Rasulullah dan kembali menjadi penyembah berhala. Dan di antara bahasanya seperti itu, provokatif. Ayo, tinggalkan agamanya Muhammad, kembali kepada agama kami. Jika memang ada konsekuensi dosa dan siksa, saya yang akan menanggungnya. Itu provokasi dari kafir Quraisy. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ittabi'u sabilana. Ayo ikuti kami. Wal nahmil khotoyahum wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai' ay wa asamakum in kanat lakum asamun fi dzalika alaina wa fi raqabina. Mereka provokatif sekali. Jika perilaku itu ada dosanya, ada sisanya, kami yang menanggung. Kama yaqulu al-qail if'al hada wa khadi'atuka fi raqabati. Sebagaimana orang Arab biasa mengatakan, lakukan, kalau ada apa-apa kami yang tanggung jawab. Nah, ini ucapan-ucapan yang provokatif yang tidak perlu ditiru. Qala Allah Ta'ala takdziban lahum. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya untuk menyangkal pembohongan-pembohongan mereka semua, yaitu wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai' innahum lakadzibun. Ay fi ma qaluhu innahum yahtamiluna an ulaika khotoyahum fa innahu la yahmilu ahadu wizra ahadin, la yahmilu ahadun wizra ahadin. Bahwa tidak ada ceritanya, tidak mungkin orang ini bisa menanggung dosa orang lain. Nanti di akhirat itu semuanya akan dipertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun keburukan, semuanya akan diperlihatkan balasannya. Dan tidak bisa ditanggung-tanggungkan. Oh, ini saya berbuat ini, yang perintah ini, berarti nanti di akhirat dosanya diberikan kepada dia, wong dia yang sutradaranya menjadi aktor intelektualnya. Tidak bisa. Semuanya ada hukumannya masing-masing.
Ya seperti kita dalam hukum pidana di negara kita Republik Indonesia. Sebagai eksekutor ini juga ada ancaman pidananya, dan sebagai tokoh intelektualnya, tokoh-tokoh intelektual di balik layarnya juga ada ancaman hukumannya. Semua ada hukumannya, ada konsekuensi. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy yang mereka memerintahkan keburukan, memprovokasi keburukan dan kejahatan, yang diprovokasi sebagai eksekutor juga nanti akan mendapat azab, balasan dari Allah. Begitu juga yang menjadi provokator juga akan mendapatkannya. Dan tidak bisa kemudian karena ini provokator, kemudian semua kesalahan mereka ditanggungkan kepada si provokatornya. Tidak bisa. Semuanya ada konsekuensinya masing-masing. Nah, ini yang disebut wa ma hum bihamidina min khotayahum min syai' innahum lakadzibun. Mereka goroh, mereka bohong, mereka omon-omon. Wa qala ta'ala, ini ada firman Allah Ta'ala, wala yas'alu hamimun hamima. Nanti di akhirat itu teman akrab bertemu dengan temannya pun tidak saling menyapa karena mereka sibuk fokus dengan urusannya masing-masing. Yubassarunahum, mereka hanya bisa saling lihat. Nanti di yaumul mahsyar, ya, yaumun la yaf'u malun wala banun, orang-orang ini fokus dengan kesibukannya masing-masing. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa akhihi wa abihi. Orang-orang lari ke sana kemari mencari sana keluarganya, anak ke orang tua ke anaknya, ke saudaranya, teman akrabnya, semuanya tidak ada yang bisa ikut campur. Semuanya dihadapkan dengan konsekuensi masing-masing. Ihbaru anid du'ati ilal kufri wa dhulali annahum yahmiluna yawmal qiyamati awzar anfusihim. Ini adalah kabar bahwa mengaku-ngakunya, atau bahasanya itu berarti statement orang kafir, mereka mengklaim bahwa mereka mampu menanggung dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, itu hoak, itu tidak benar. Liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamati wa min auzaril ladina yudhillunahum bighairi ilm. Ucapan-ucapan mereka ini menyebabkan mereka justru mendapat tambahan tanggungan. Jadi kalau ada orang yang mengajak-ngajak provokatif kepada kejahatan, mereka tidak bisa menanggung akibatnya, tidak bisa menanggung dosanya orang yang terprovokasi, tetapi ia juga dapat dosanya dia sebagai provokator, plus mendapat tambahan dari dosa-dosa orang yang terprovokasi olehnya. Nah, begitu. Wa fis sahih, dalam hadis sahih, wa ma qutilat nausun dulman illa kana ala ibni adam al awal kiflun min damiha li'annahu awalu man sanna al qatl. Nah, ini. Jadi orang yang pertama kali melakukan pembunuhan itu kan Habil, ya. Qabil membunuh Habil itu. Makanya sampai sekarang kalau ada kasus pembunuhan, orang membunuh sesama manusia, ya Qabil ini masih menanggung dosanya karena dia yang mempraktekkan pertama kali pembunuhan. Nah, istilahnya dosa jariyah lah. Wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Nanti di hari kiamat mereka akan dimintai pertanggungjawaban, ditanya tentang mereka membuat sesuatu. Ayyukadzibuna wa yakhtalifuna minal buhtan. Sesuatu yang ia buat-buat, yang ia dustakan. Wa qad dzakara Ibnu Abi Hatim nahuna hadisan. Faqala hadatsani Abi hadatsana Hisam bin Amr hadatsana Sadaqah hadatsana Utsman bin Hafiz bin Abil Aliyah hadatsana Sulaiman bin Khubayb al-Maharibi an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala balik ma ursila bihi summa qala iyyakum wal dulma. Nabi menyatakan, beliau bersabda, jauhilah olehmu sifat menganiaya. Fa inna Allah ya'zimu yaumal qiyamati fa yaqulu wa izzati wa jalali la yajuzuni al yaum
dulman. Summa yunadi munadin fayaqulu aina fulan bin fulan. Jadi sifat menganiaya itu nanti akan ada pertanggungjawabannya, akan diadili oleh Allah langsung. Jadi di hari kiamat nanti ketika semua orang terkumpul terhimpun menjadi satu, kemudian Allah akan meminta pertanggungjawaban orang yang pernah berbuat jahat, berbuat dolim kepada sesama manusia. Terus ketika sudah terkumpul semua, sebagai ganti ruginya amal kebaikannya orang yang dolim diberikan kepada orang yang didolimi. Begitu terus. Jika amal kebaikannya ini sudah habis, maka sebagai konsekuensinya tanggung jawabnya ia, dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang yang terdolimi diambil dan diberikan kepada orang yang berbuat dolim. Dalam suatu riwayat disebut al-muflis. Atadaruna manil muflis, al-muflisu indana malatil hamalah. Suatu saat Nabi pernah bertanya, tahukah kalian sahabat siapa orang yang rugi? Sahabat menjawab, al-muflis adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang, fulus. Tapi Nabi menjawab, bukan seperti itu. Orang muflis adalah orang yang datang di hari kiamat dengan sebanyak pahalanya, pahala puasa, sholat, zakat, baca Al-Quran, tapi ia pernah berbuat dolim kepada seseorang dan tidak minta maaf, tidak mencari halalnya, dan sampai meninggal akhirnya diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang pernah terdolimi, dan jika masih kurang maka dosa-dosa orang yang terdolimi diambil diberikan kepada orang yang zalim. Maka ia muflis, rugi, karena di sana dia yang seharusnya mendapatkan surga, tapi karena dosa kesalahannya terhadap semua manusia, sesama manusia belum terselesaikan, maka akhirnya ia dipertanggungjawabkan dan akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Demikian penjelasan ayat 10 sampai ayat 13. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Ari, monggo. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang sore kali ini ingin bergabung, Anda bisa telepon di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan lewat 085277999101. Dan kami ingatkan bahwa kami juga live menggunakan audio visual, ada podcast kami di fanpage Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Nardi yang ada di Juwana menanyakan tentang, Ustadz, kalau kita sebagai pejabat publik ini apakah nanti juga akan diadili, artinya juga akan ada had atau juga kaitannya dengan masyarakat yang kita pimpin. Ini kalau masyarakat se-Indonesia misalkan kita melakukan sebuah kedoliman, ini berarti tanggung jawab kepada semua rakyat atau bagaimana? Mohon pencerahannya dari Pak Nardi ini Juwana. Jabatan yang besar, harta yang banyak, itu tentu diikuti konsekuensi yang besar juga. Maka kita perlu bersyukur kita sebagai rakyat biasa yang tidak memiliki jabatan apapun, justru ini lebih enak, lebih ringan. Tanggungannya, konsekuensinya tidak sebesar yang dipikul oleh para pejabat-pejabatnya. Karena pejabat-pejabat itu semakin besar tanggungannya, semakin besar konsekuensinya. Menjadi pejabat itu jika ia amanah dan berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya, maka ia akan dikumpulkan dengan para sahabat-sahabat Nabi yang telah sukses mengelola negaranya dan membahagiakan rakyatnya. Ya, di antaranya yang tentu paling kita kenal adalah Nabi sendiri, karena Nabi di era itu selain sebagai pemimpin agama juga sebagai pemimpin negara dengan piagam Madinah atau kesepakatan yang dibangun atas dasar ukhuwah basyariahnya. Dan kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini juga pejabat-pejabat yang mereka menjalankan tugasnya khidmah ke masyarakat bisa amanah. Juga ada Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar itu ketika menjadi pejabat setiap malam ia selalu keliling sehingga suatu saat ia menemukan ada sebuah keluarga yang kelaparan. Kemudian ditanya, bagaimana Bu kabarnya? Ia mengatakan, semoga Umar dilaknati Allah. Kenapa kata Umar?
dia menjadi pejabat dan tidak mensejahterakan kami. Kami masih kelaparan seperti ini dan dia enak-enak di sana. Akhirnya karena dia tidak tahu bahwa yang mendatangi ini adalah sebenarnya Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab kembali ke rumahnya, kemudian memikul sendiri satu karung tepung untuk adonan roti dan diberikan kepadanya. Nah, ketika kemudian itu terus Umar kemudian merekonstruksi kembali pejabat-pejabatnya yang bertugas tentang kesejahteraan masyarakat itu. Kemudian setelah itu sudah diperbaiki dan Umar kembali belusukan lagi, ternyata ibu-ibu itu sudah sejahtera. Jadi memang menjadi pejabat itu tanggung jawab yang besar. Jadi kita juga berharap pejabat-pejabat kita mulai dari tingkat desa sampai nasional semoga diberikan kesehatan, kekuatan, dan semoga diberi kemudahan di dalam mengelola bangsa kita ini sehingga bisa mensejahterakan, dan tentunya kita doakan semoga amanah. Demikian Mas Adi. Baik, untuk Anda Mitra Pas masih ada 2 pertanyaan, sepertinya masih cukup. Anda bisa bergabung kembali di 0295385877. Masih terus kami pantau. Untuk yang kepengen komentar, karena kami juga live menggunakan audio visual, ada podcast kami di fanpage Radio Pas FM Pati 2. Kemudian WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan lewat 085277999101. Pak Setiawan di Pakis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kebijakan itu kan ada yang rakyat suka atau tidak, ridho ataukah tidak. Yang satu satu kalangan merasa terdolimi karena merasa dirugikan atau berat. Sementara di sisi lain meskipun berat katanya siap berkorban. Nah ini bagaimana Ustadz? Kan ada 2 sisi ini. Mohon pencerahannya Ustadz. Jadi kebaikan apapun selain kebaikan Allah itu tidak ada yang absolut. Karena Allah itu pasti absolut. Begitu juga kebaikan yang berbentuk kebijakan dari pemerintah. Itu pasti ada yang menerima dan ada juga yang tidak menerima. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Nah ini tentu kita kembali kepada konsep Al-Quran, wasyawirhum fil amr, yaitu kita dituntut untuk bermusyawarah. Dan sebenarnya ini sama dengan Pancasila. Ya, kita dituntut untuk bermusyawarah di sana, banyak pihak-pihak, wakil rakyat dan sebagainya, tokoh-tokoh masyarakat untuk diskusi, membangun, membuat sebuah kebijakan yang bisa mensejahterakan semua. Tadi saya singgung nabi saja yang mendapat dekingan pusat, itu saja oleh Allah diberikan khitab, walau kunta faddun ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Kalau kau keras hatimu, menang-menangan, egomu tinggi, orang itu akan berpaling darimu. Ini nabi, apalagi kita. Jadi untuk menentukan sebuah kebijakan, meskipun setiap kebijakan ini tidak bisa memuaskan semua, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah, wasyawirhum fil amr. Ketika sudah kita musyawarahkan, faida azamta fatawakkal Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah kalau kita apapun itu dimusyawarahkan secara terbuka, insya Allah kemungkinan keburukannya lebih kecil daripada sesuatu yang tidak dimusyawarahkan. Demikian Mas Ari. Baik, ini juga saya bacakan dari hamba Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Oke. Apakah nanti juga ada konsekuensi penghakimannya juga di akhirat setiap keputusan-keputusan ini Ustadz? Karena memang masyarakat ini juga ada yang pro dan kontra. Mohon pencerahannya Ustadz. Pasti. Apalagi yang urusannya dengan kekuasaan. Maka orang yang memiliki jabatan itu ya konsekuensinya besar. Nanti dihadapkan oleh Allah, ditanyakan. Ketika ada salah satu rakyatnya yang tidak sejahtera, pasti ia dimintai pertanggungjawaban. Ketika ada salah satu kebijaksanaannya yang menyengsarakan rakyat, pasti dimintai pertanggungjawaban. Dan kalau dihadapkan pengadilan Allah itu tidak ada pengacara. Di sana tidak ada bantuan lembaga bantuan hukum, tidak ada. Semuanya dihadiri oleh Allah dan semua bukti-bukti lengkap. Jadi Allah ini nanti bukti-bukti di pengadilan Allah mulai dari rekam jejak dan bahkan bukti yang paling absolut ya al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangannya, kakinya, ini semuanya akan berbicara sebagai saksi kunci tentu. Kalau saksi orang lain mungkin bisa dipatahkan, oh ini nanti disuap. Tapi kalau yang menjadi saksi tangannya, kakinya, anggota badannya, dari mana dia bisa mengingkari?
dan lesan ini adalah pendukung utama seseorang, maka lesan tidak diterima kesaksiannya, dan tangannya, kakinya, anggota badan semua menyaksikan. Dan semoga kita semua terhindar dari pengadilan Allah itu. Monggo Mas Adi. Baik, kita maghrib tiba Ustadz, sehingga kita harus segera closing. Mohon doanya Ustadz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim, ampuni kami semua ya Allah, ampuni seluruh kesalahan dan dosa-dosa kami semua ya Allah. Amin. Dan semua pejabat-pejabat kami mulai dari pusat sampai tingkat daerah, Engkau jaga mereka, semoga sehat selalu. Engkau berikan kemudahan di dalam kebijakan-kebijakan pekerjaan mereka untuk khidmah kepada masyarakat, dan semoga Engkau tanamkan rasa kasih sayang mereka kepada rakyatnya, mencintai rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Dan kita doakan semua rakyat-rakyatnya, seluruh warga rakyat Indonesia, semoga diberikan ketenangan, kebahagiaan, keamanan. Dengan berkahnya aman kita bisa kembali bekerja, beraktivitas, dan semoga seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, damai negaranya, tenang negaranya, dan bisa beraktivitas seperti kembali, memiliki kekuatan rezeki yang menguatkan ibadahnya dan menguatkan agamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mitra Pas dimanapun berada, demikian kajian sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali seterusnya Mitra Pas kajian kitab masuk kami kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir setiap hari Rabu dari pukul 17 hingga maghrib tiba. Saya Rifan Ili pamit, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage, jam 7 malam, ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir, mujahadah, dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Radio Pas Pati.